Mbok Yo kamu tuh udah gitu loh, istirahat dulu, cuma cuti. Ya bentar. Habis itu adik melahirkan. Saya pulang nengokin ponakan. Begitu kayak masih megang HP gitu. Ini anak bayi loh, itu ada radiasinya loh HP. Berarti kayak mau nyindir bahwa udah taruh dulu HP-nya. Nah dari situ kok, iya ya banyak hal-hal yang saya bisa lewatkan gitu, bisa saya miss ketika saya masih menjadi corporate, budak corporate. Selamat datang David, apa kabar? Sehat ya? Baik, selamat datang kembali di UMM. Selamat datang kembali di UMM. Selamat berbelanja enggak? Sekarang kita lagi ada di Komtok. Komtok itu adalah salah satu podcast yang ada di Komunikasi UMM. Kita banyak ngobrol sama teman-teman praktisi, alumni dan juga dosen-dosen. Nah kali ini kebetulan nih seru banget karena kita kedatangan salah satu alumni, praktisi juga yang udah punya banyak pengalaman gitu ya, dan pengalamannya macam-macam nih, ada yang di dunia jurnalis dan sekarang sedang ingin menjajal dunia baru ya katanya. Dunia lain. Saya punya bukan beda. Saya punya tagline nih. Apa? David Rizal, teman pelarian kamu. Oh wow. Teman pelarian ya. Jadi kalau mau lari bareng ayo. Pelarian dari pacarnya ke saya juga. Oh wow. Sekalian promosi Anda ya. Oke, David apa kabar? Baik Bu, Baru apa kabar? Alhamdulillah sehat. David ini angkatan berapa ya? 2007. 2007. Saya angkatan 2017. Bohong deng. Karena Bu Arum sempat mengajar saya di semester berapa? Semester akhir nggak sih? Udah mau skripsi kayaknya ya. Betul. Nah, itu pertama kali saya ketemu David, terlihat berbeda sendiri di kelas gitu ya, paling stand out gitu ya. Terus sekarang juga makin stand out gitu. Terima kasih loh. Tapi Bu Arum gak ketemu saya ketika saya alay. Dulu saya sempat alay dengan rambut yang skinhead yang digambar-gambar ya jalan kutu itu. Sampai sama salah satu dosen diginin, Mas David, boleh besok sebelum masuk ke kelas saya rambutnya dicukur dulu. Oh gitu. Akhirnya saya botak. Serius itu pernah? Serius. Itu semester berapa tuh? 2 apa 3 ya? Oh, ya, masih baru udah bertingkah. Dapat dosen yang kayak begitu. Itu kayak masih lebih mencari jati diri ya. Gimana? Sampai sekarang akhirnya menemukan pilihan hidup. Sudah pasti yang seperti ini? Insya Allah. Atau ada kemungkinan akan berubah lagi? Kita mengikuti angin mengalir aja lah. Angin berhembus. Oke. Fit, David ini kan 11 tahun menjadi seorang jurnalis ya. Boleh diceritain recap gitu selama 11 tahun dari pertama kali David terjun ke dunia jurnalis sampai terakhir ini, pengalaman yang paling gak bisa dilupain itu apa? Karena kan kalau 11 tahun itu pasti pengalamannya banyak banget ya. Alhamdulillah lumayan. Ya, apa sih yang bikin David itu sampai ngerasa aku emang bangga untuk menjadi seorang jurnalis itu apa? Kalau recap perjalanannya mulai dari 2012, waktu itu ada iklan di TV, jadi ibu saya ngelihat ada SCTV Goes to Campus digelar di universitas swasta yang ada di Surabaya. Jadi ibu tadinya gini, kamu sudah lihat iklan nggak di SCTV? Iklan apa? Itu loh yang pemilihan presenter, reporter. Coba daftar. Enggak cuman ikut-ikutan lomba. Lu enggak. Itu hadiahnya bisa ke Jakarta. Nah dari situ akhirnya ibu nyuruh setiap hari nelfonin. Itu kan sudah proses skripsi ya. Oh berarti posisinya David masih menjadi mahasiswa? Masih. Oke. Itu awal tahun 2012. Oke. Jadi masih skripsi. Kayak masih ngejar tahun ini enggak ya? Ya udah deh, santai. Terus ikutlah audisi itu. Ternyata saya gagal. Oh, ternyata gagal. Juara 2. Oh, juara 2. Terus Jeremy Teti, presenter Liputan 6 bilang bahwa dengan sangat terpaksa juara 1 doang yang ke Jakarta. Juara 2-nya enggak. Ya udah, akhirnya mengubur cita-cita untuk ke Jakarta, ke Liputan 6. Sampai akhirnya itu saya ikut audisi di bulan Maret 2012. Bulan Mei dikabarin bahwa juara 1-nya mengundurkan diri karena harus menikah, dia cewek. Akhirnya juara 2 dikasih kesempatan. Tapi dengan syarat Oktober 2012 sudah harus free, sudah harus skripsi sudah selesai, udah wisuda dan harus ke Jakarta. Ngebut, akhirnya bisa. Mungkin itu yang membuat
Bu Frida sama Pak Nurudin meloloskan sidang skripsi saya. Soalnya udah ditungguin mungkin ya sama Jeremy Teti ya. Jadi waktu itu udah akhirnya masuk 2012 dan 11 tahun perjalanan itu banyak pengalaman, Bu. Kalau di TV nasional itu kan kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi presenter. Betul. Harus dari reporter dulu. Reporter lapangan yang bener-bener bukan presenter 2012 sampai 14. Nah siaran dari 14 sampai 2 bulan yang lalu. Saya bulan Agustus. Kenapa kok sampai 2 bulan yang lalu saja? Ada cerita apa ini sebenarnya? Sebenarnya tuh nggak ada cerita yang aneh-aneh. Maksudnya nggak ada masalah. Hubungan baik-baik aja. Karena kan 11 tahun di Liputan 6 banyak yang ya bittersweet lah. Banyak liputan yang menyenangkan. Banyak liputan yang mungkin agak bikin nelongso. Banyak liputan juga yang menegangkan. Tapi kan itu risiko profesi pekerjaan, ya. Pilihan sudah sebagai jurnalis, pengen di situ. Kenapa? Karena saya itu jiwanya di lapangan. Terus dalam 3 tahun, 4 tahun terakhir jadi produser yang itu which is di belakang meja. Belakang layar. Di belakang layar yang kita nggak bisa lagi berinteraksi dengan orang, liputan ke lapangan segala macam. Jenuh mungkin ya. Karena kan ya mulai dari pandemi itu kan kita udah di situ aja terus. Ya beberapa kali ada liputan waktu Kanjuruhan. Itu saya dikirim. Liputan Semeru, erupsi, itu masih saya dikirim. Kangen gitu. David Rizal yang sosok jurnalis lapangan ini kangen. Cuman nggak ada wadah, nggak ada waktu untuk ke lapangan lagi. Karena profesinya sekarang udah posisinya sebagai produser. Terus nemulah dunia lari sejak bulan November 2022. Berkenalan dengan salah satu brand dan salah satu komunitas lari, Hokaran Club. Nah dari situ jatuh cinta sama lari. Dan mulai awal tahun 2023, hati kecil ini udah bilang kayak, apa ini ya saatnya untuk meninggalkan istirahat dulu. Dan ya 2 bulan yang lalu akhirnya memutuskan buat resign. Tapi sebelumnya David nggak pernah sama sekali mencoba lari, maksudnya terjun ke dunia olahraga ini menjadi seorang runner atau apa, itu memang belum pernah ya? Enggak, ya gimana sih kalau lari kan paling kita cuman ya udah lari biasa aja, jogging gitu ya, jogging segala macam. Sampai akhirnya itu bener-bener ketemu sama brand ini, ketemu sama teman komunitas, terus terjun, bener-bener yang ngikutin race. Yang tadi kan kita sebelum podcast cerita ya, Bu Arum nanya kalau ikut race itu apa sih yang didapat? Nggak ada, cuman medali doang sama capek. Tapi ada kepuasan tersendiri. Gitu. Kayak bisa mengalahkan diri sendiri dari malas dan menemukan peaceful di lari, itu membuat saya kayak oke, this is it. Tapi itu kan satu keputusan yang besar nggak sih, Fit? Dari kamu yang udah settle ya di dunia jurnalis, juga sebagai produser yang juga senior ya, produser senior belum? Ya bisa dibilang media. Sudah bagus secara jenjang karir juga sudah oke. Terus kayak tiba-tiba aku switch nih, aku udah kayaknya selesai di sini gitu. Itu titik baliknya tuh yang menentukan beneran aku udah deh gitu. Itu apa? Momennya apa? Momennya akumulasi sih. Saya selalu kalau misalnya ditanya apa sih pengorbanan yang terbesar ketika jadi jurnalis, adalah waktu. Kan beberapa momen ketika almarhum bapak meninggal, terus beberapa momen ketika seharusnya saya ada bersama keluarga, itu saya nggak ada. Sampai akhirnya adik saya menikah, itu saya kayak nggak sepenuhnya ada di tempat itu. Kayak separuh jiwa tuh ada di Jakarta yang mikirin pekerjaan. Adik udah protes. Kayak ini aku mau nikah loh, Mbok kamu tuh udah gitu loh, istirahat dulu, cuma cuti. Ya bentar. Habis itu adik melahirkan. Saya pulang nengokin ponakan. Begitu kayak masih megang HP gitu. Ini anak bayi loh, itu ada radiasinya loh HP. Berarti kayak mau nyindir bahwa udah taruh dulu HP-nya. Nah dari situ kok ya banyak hal-hal yang saya bisa lewatkan gitu, bisa saya miss ketika saya masih menjadi budak corporate, masih menjadi jurnalis yang mungkin waktunya akhirnya terpecah. Ya udah dari situ kayak ini saatnya mungkin dari 11 tahun dikasih jeda dulu untuk waktu diri sendiri dan waktu sama keluarga. Terus selain lari ya, lari itu kan lebih ke passion kali ya? Atau David udah menganggap ini sebagai profesi atau gimana? Masih passion dan separuh profesi, karena kan baru 2 bulan ya Bu ya. Baru 2 bulan menjadi content creator lari. Jadi ya masih beraba-raba. Cuman
sudah menemukan titik celahnya di mana dan titik nyamannya di mana. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ditanya David ini sekarang apa profesinya, maka David akan bilang konten kreator lari. Oke, spesifik langsung ya. Atau kalau misalnya daripada diprotes ya, konten kreator sport antusias. Oke, konten kreator sport antusias. Yeah. Dan itu sudah 2 bulan terakhir ini 2 ya. bulan terakhir. Oke, memulainya waktu itu memutuskan aku jadi konten kreator aja sih, jadi konten kreator aja deh. Itu tuh gimana? Sebenarnya tuh udah dari lama kan dapat endorsan. Alhamdulillah, ibaratnya saya nggak mau menutup mata bahwa profesi jurnalis ini membuka peluang saya untuk dapat endorsement, terus dapat kesempatan lain di luar jurnalistik yang itu jadi ladang rezeki. Nah, terus saya mikir bahwa iya ya 11 tahun aku di SCTV ini di Liputan 6 ada beberapa opportunity yang mungkin Allah udah bukakan tapi aku lewatkan. Jadi dari situ ya udah deh, mungkin ini jalan Allah mempertemukan dengan lari, dan lari ini siapa tahu bisa jadi platform untuk menuai rezeki. Jadi saya putuskan buat ya udah gitu. Kalau bener-bener serius lari dan konten ya dari setahun yang lalu. Tapi kalau jadi konten kreatornya sendiri kan kayaknya David udah agak lama juga ya aktif di sosial media ya. Di platform Instagram, TikTok juga ya. Sebenarnya ada YouTube, tapi lagi mati suri ya guys. Jadi lagi mau dihidupin setelah ini. Pokoknya insya Allah tagline-nya tuh David Rizal teman pelarian kamu. Oke deh. Jangan dicuri ya kata-kata lain ya Allah. Langsung kita daftarkan haki ya agar copyrightnya terlindungi. Berarti mudah-mudahan nanti habis dari sini ini anggaplah sebagai teasernya nih kalau YouTube-nya David mau mulai berlari lagi dengan kencang gitu ya. Bisa. Habis ini teaser. Amin. Semoga habis ini viewernya amin ya Allah. Berapa? 10.000 subscribernya boleh nggak 1 juta? Nggak ya, muluk-muluk banget ya. Enggak. Boleh, amin. Ya pokoknya siapa yang mau subscribe, monggo silahkan. Oke, apa nama akunnya? David Bahtiar Rizal YouTube-nya. David Bahtiar Rizal. Oke, ini kapan lagi ya bisa promo sama adik-adiknya gitu kan? Terima kasih ilmu komunikasi UMM. Tapi David masih kepikiran nggak suatu saat nanti bakal balik ke dunia jurnalistik, atau udah kayaknya emang udah cukup aja gitu? Ada beberapa mitos yang bilang bahwa jurnalistik ini adalah dunia yang ngangenin. Sejauh mana kamu berlari pasti akan kembali. Saya juga nggak tahu. Mungkin bisa besok, bisa tahun depan, bisa entah berapa tahun lagi saya akan kembali ke jurnalistik. Tapi separuh jiwa saya sudah ada di jurnalistik. Oke. Kalau sekarang udah mulai berasa kangen belum? Belum kangen. Karena sebenarnya gini, kangen itu kan ketika saya simulasikan ya Bu ya. Kalau kita putus tapi nggak punya backup. Itu berarti kan kita akan kangen sama mantan. Tapi sebelum putus nih sudah jadian dulu nih sama pacar yang ini gitu. Ini beneran pelarian judulnya ya. Beneran pelarian ya. David teman pelarian kamu. Masuk. Boleh. Itu sih. Jadi karena sudah dari branding image-nya udah benar-benar ditata, udah benar-benar dirintis dari setahun yang lalu untuk jadi pelari. Jadi dibilang kangen, ya kangen pasti kangen. Karena setiap hari dalam 8 tahun terakhir saya bangun pagi siaran. Tapi nggak sekangen itu gitu. Belum sekangen itu. Tadi David sempat ngomong brand image-nya tuh udah dibangun setahun terakhir nih. Membangun brand image David yang dulunya sebagai reporter tuh kan juga dengan waktu yang lama gitu ya kan, yang panjang gitu, dengan berbagai macam aktivitas yang kamu tunjukkan, kredibilitas kamu juga gitu. Nggak sayang? Saya nggak sayang. Tapi kan sebenarnya jadi dua sisi mata uang, bahwa ya satu sisi saya sebagai jurnalis, sisi lain sekarang saya menemukan dan mengisinya dengan saya sebagai pelari. Jadi ibaratnya kalau koin itu dilempar ya pasti nanti akan muncul jurnalisnya, pasti tetap akan muncul pelarinya, dan itu gak akan bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya masih satu kesatuan, masih gitu satu kesatuan. Cuman dengan wajah yang beda atau kostum yang beda gitu ya. Kayak ini, ya kan? Saya pakai baju ini. Bener. Beda langsung ya. Tadi gimana, sekarang gimana. Betul. Tapi yang coba David bangun sekarang, berarti sebagai seorang pelari, apa yang David, strategi apa deh yang David coba mau mulai dulu nih untuk membangun? Berarti kan ini kamu mulai dari nol lagi kan sebagai konten kreator
sebagai pelari yang juga konten kreator itu kamu bangun dari awal lagi, ini kamu punya strategi apa sebenarnya? Oke, sebenarnya gini, sebelum strategi, saya punya 2 prinsip dalam hidup Ibu. Oke, apa itu? Kalau jadi manusia itu harus berguna dan bermakna. Oke. Jadi termasuk lari ini, saya pengen ketika saya berlari ini jadi contoh buat teman-teman yang bukan pelari atlet, tapi pengen jadi orang yang lebih sehat. Bahwa yuk bisa yuk, kepala 3, saya sekarang 34, bisa dibilang usia yang agak telat untuk memulai sebuah profesi olahraga ya, sebagai pelari. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan. Dan alhamdulillah ketika saya setahun yang lalu bergabung di klub ini dan berlari, saya setidaknya sudah bisa menginspirasi beberapa teman-teman yang tadinya benar-benar yang jauh dari kata lari, akhirnya mereka mau. Nah, saya pengen bahwa ya ada faedahnya nih gue lari, dan kalau bikin konten akhirnya bisa menyebar lewat platform digital dan bisa menginspirasi orang lain lebih banyak, lebih luas, kenapa enggak? Jadi strateginya adalah ngonten aja tiap hari, lari ngonten aja dengan tujuan tadi bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang gitu. Ya keren sih. Terima kasih. Aku juga mau lari. Ayo lari ya. Ayo lari abis ini ya.